Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar input ya. Kali ini kita akan membahas mengenai penentuan upah di pasar tenaga kerja. Kita tahu bahwa salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi seorang produsen itu adalah tenaga kerja gitu. Dan pendapatan yang diperoleh oleh anggota rumah tangga yang memiliki faktor produksi ini itu adalah berupa upah atau gaji. Nah, dalam bab ini akan kita coba menjelaskan mengenai apa itu upah uang dan upah real, kemudian bagaimana sumber-sumber kenaikan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, bagaimana penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama kita bahas mengenai konsep upah uang dan upah real ya. Kita tahu upah itu adalah pembayaran atas seluruh jasa fisik maupun mental itu ataupun non fisik ya. Karena namanya bekerja itu kan ada yang bekerja dengan fisik, ada yang bekerja dengan istilahnya pikirannya gitu kan. Yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Jadi ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh anggota rumah tangga yang memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja. Walaupun namanya tenaga tapi tidak hanya tenaga gitu ya, tapi waktu, pikiran gitu. Itu termasuk apa yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Nah, apa perbedaan upah uang dengan upah real gitu kan? Sebenarnya dalam jangka panjang, sejumlah tertentu dari upah pekerja akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit untuk membeli barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut. Keadaan ini timbul karena ya kenaikan harga barang dan jasa tersebut gitu ya. Karena selalu berubah dari waktu ke waktu. Adanya kenaikan harga ini akan menurunkan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh anggota rumah tangga yang memiliki faktor produksi tenaga kerja. Nah, dalam jangka panjang kecenderungan yang selalu berlaku adalah harga-harga barang itu terus mengalami kenaikan. Begitu juga dengan upah juga mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau misalnya dalam ada berita kenaikan upah sekian persen gitu, tapi ternyata harga barang naik juga gitu loh. Ya bisa dibilang itu bukan kenaikan upah, tapi penyesuaian upah untuk membeli barang dan jasa, seperti itu ya. Itu pendapat saya aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kemudian kenaikan yang terjadi tadi itu kan, kenaikan harga barang maupun upah itu tidak bersamaan gitu ya. Dan biasanya juga tingkat kenaikannya berbeda gitu. Nah, hal ini sebenarnya tidak menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai sejauh mana kenaikan pendapatan tersebut memberikan gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh para pekerja. Nah, maka untuk tujuan yang terkait dengan tadi kenaikan kesejahteraan pekerja itu, maka dibuat perbedaan antara upah uang dengan upah real. Upah uang itu adalah sejumlah uang yang diterima oleh pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik atau fisik gitu ya, fisik dan non fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sementara upah real itu adalah tingkat upah pekerja tuh, yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut
untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja tersebut. Jadi ini sudah dibandingkan dengan harga-harga barang, gitu ya. Bagaimana cara menghitung upah real? Nah, ini ada contohnya gitu ya. Ini contoh misalnya dari tahun 95, 97, 2000, dan 2005. Ada upah uang, ada indeks harga, dan bagaimana menghitung upah real. Nah, upah real ini dihitung dengan melihat indeks harga, gitu ya. Indeks harga ini adalah indeks yang memberikan gambaran terhadap tingkat rata-rata dari perubahan harga dari waktu ke waktu. Biasanya dikeluarkan oleh TPS ya, ada namanya indeks harga barang konsumen, gitu ya. Nah, bagaimana menghitung upah realnya? Ya tadi, berapa upah uang yang diterima oleh pekerja itu dibandingkan dengan indeks harganya. Nah, misalnya di tahun 95 ini ya. Dari 95 ini kan sebagai tahun dasar gitu ya, maka upah realnya ya 100.000 gitu loh. Kemudian tahun 97 upah realnya itu eh, dikalikan gitu ya. Jadi antara upah uangnya yang diterima, upah uang yang diterima 150.000, kemudian dilihat indeks harganya. Indeks harga ini dihitungnya adalah tadi tahun dasarnya dibagi dengan indeks harga tahun berlaku dikalikan dengan upah uang. Indeks dasarnya tadi 95, indeksnya adalah 100 dibagi dengan 125, indeks harga di tahun 97 dikalikan dengan 150.000, maka ketemu upah realnya adalah 120.000. Kemudian misalnya tahun 2000, indeks harganya naik, berarti kan ada kenaikan harga barang konsumen ya, 150. Nah, dilihat dari indeks harga tahun dasar, 100 dibagi dengan 150 dikalikan upah uang yang diterima pekerja, 200.000. Ternyata upah realnya adalah 125.000. Nah, itu cara menghitung upah real. Kemudian kita lihat dari hubungan antara produktivitas dan upah. Produktivitas dan upah real. Tadi upah real itu sangat tergantung pada produktivitas. Gitu. Kita bisa lihat dari sisi permintaan atas faktor produksi. Nah, ini dari kurva ini menjelaskan teori permintaan atas faktor produksi, itu ya. Kita lihat kurva MRP1, produktivitasnya lebih tinggi daripada MRP0, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, misalnya harga barang di dua keadaan ini ya, tadi MRP1 dengan MRP2 itu sama misalnya. Nah, kita lihat kedudukan MRP1 yang lebih tinggi dari MRP0 memberikan penjelasan bahwa ada perbedaan dalam produktivitas. MRP1 itu adalah kegiatan memproduksi yang kurva hasil penjualan marginalnya lebih tinggi dari MRP0. Hal ini berarti bahwa produktivitas yang digambarkan oleh MRP1 itu lebih tinggi daripada MRP0. Seperti itu ya. Nah, kita lihat sumber-sumber dari kenaikan produktivitas. Apa sih produktivitas itu? Produktivitas itu bisa diartikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan produktivitas? Yang pertama adalah tentunya kemajuan teknologi gitu ya. Semakin teknologi naik, insya Allah ya produktivitas harusnya semakin tinggi juga gitu. Kemudian yang kedua, perbaikan sifat-sifat dari tenaga kerja.
misalnya dari sisi keterampilan itu ya. Semakin terampil tentunya produktivitas harusnya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Semakin ada spesialisasi dalam perusahaan gitu, produktivitas akan semakin bisa ditingkatkan. Ya, misalnya gini, satu pekerja dalam bank misalnya, dalam bank itu ketika satu orang marketing dia harus eh, mengerjakan seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembiayaan misalnya, gitu ya. Dia harus mencari nasabah, kemudian membuat apa istilahnya proposal untuk pengajuan pembiayaan nasabah tersebut, kemudian melakukan pencairan terhadap pembiayaan tersebut, harus apa istilahnya eh, menilai jaminan dari pembiayaan tersebut sendiri, itu ya waktu yang akan digunakan pasti lebih panjang daripada ketika misalnya ya, yang cari nasabah marketing gitu kan. Kemudian ya dia yang membuat, proposal nasabahnya tapi ya tadi misalnya untuk, eee, menilai jaminannya divendorkan gitu ya, atau dilakukan oleh, karyawan yang lain. Nah itu kan akan menyingkat waktu seperti itu. Nah itu produktivitasnya, akan semakin naik ketika ada perbaikan dalam sisi organisasi perusahaan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai penentuan upah dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Kita bahas ada pasar persaingan sempurna, pasar monopsoni. Monopsoni ini berarti pembelinya cuma satu gitu ya. Kebalikan dari monopoli. Monopoli itu penjualnya yang satu gitu ya. Kemudian pasar monopoli sendiri, kemudian pasar monopoli di kedua pihak yaitu dari sisi pengusaha dan pekerja. Oke, ini di pasar persaingan sempurna eh, tenaga kerja, gitu ya. Intinya di pasar persaingan sempurna itu permintaan terhadap tenaga kerja itu adalah ketika semakin tinggi upah tenaga kerja maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Nah, dari sisi penawaran bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaga kerjanya. Nih ya. Ini ada tabel yang memberikan contoh apa istilahnya terkait dengan biaya marginal tenaga kerja dengan hasil penjualan produksi marginal. Intinya tabel ini menggambarkan bahwa keadaan yang diperlukan untuk apa ya istilahnya menentukan tingkat upah ya tingkat upah dan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan untuk produksi yang efisien. Nah, itu syaratnya adalah biaya marginal tenaga kerjanya sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Itu syaratnya. Nah, maka di sini ketemu eh, apa namanya di jumlah pekerja 5 gitu kan. Kemudian tingkat produksi marginalnya sebesar 11.000 dan tingkat penggunaan tenaga kerja upahnya adalah sebesar 7.000. Karena ini ya, ada keseimbangan antara biaya marginal tenaga kerja dengan hasil penjualan produksi marginal. Kemudian dari sisi ketika serikat buruh atau persatuan kerja, eh, ya biasanya kalau kita suka dengar demo gitu kan, ada serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah. Gitu. Intinya ada serikat buruh itu ada organisasi yang didirikan dengan tujuan eh, para pekerja itu kan bisa ya sebenarnya bukan menuntut juga sih. Bagaimana mengawal perusahaan gitu kan, memberikan hak-hak atas apa yang bisa diperoleh oleh pekerja gitu kan.
dengan syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusahanya. Intinya adalah hak yang, eee, ya kalau pengusaha itu kan dari sisi, pengusaha intinya mendapatkan keuntungan yang optimal gitu kan. Tapi dari sisi pekerja kan pasti tentunya memiliki pandangan yang berbeda kayak gitu. Nah, bagaimana untuk penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli? Nah, ketika tadi ada serikat pekerja gitu kan, ada, perbedaan gitu ya, ketika, dalam pasar monopoli ini. Pasar monopoli berarti kan, eee, penjualnya cuma satu ya, bukan pasarnya, yang menjual tenaga kerja itu cuma satu gitu ya. Misalnya dari sisi, serikat pekerja menuntut upah yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu pembatasan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga menjalankan usaha yang bertujuan untuk menaikkan permintaan, tenaga kerja. Oke, dari sisi, pasar monopoli yang menuntut upah yang lebih tinggi ya. Nih, intinya ketika, eee, makin tinggi tingkat upah yang dituntut oleh serikat buruh, maka makin tinggi, pengangguran, gitu ya. Penentuan tingkat upah, di mana serikat buruh ini memiliki istilahnya hak monopoli gitu ya, dalam memperoleh segala tuntutan yang yang diinginkan, itu permintaan dan penawaran tenaga kerja itu, eee, ini ya, kita bisa lihat di kurvanya, ini kan, antara permintaan dengan supply-nya. Ketika misalnya mereka di tingkat, upah yang W yang bawah ini ya, tingkat upah sebesar W itu sebenarnya masih belum memuaskan para pekerja, mereka menuntut, upah yang lebih tinggi sebesar W1, ya. Nah, pada tingkat W1 ini tentunya, apa namanya, pengusaha ya dengan upah yang lebih tinggi biasanya kan, eee, pengusaha tentunya hanya bisa memperkerjakan, pekerja lebih sedikit, ini kan turun ya dari L menjadi L1 gitu. Atau sebaliknya ketika, apa namanya, dari sisi supply gitu kan, ada harusnya ketika W1 supply-nya ketemu harusnya naik gitu ya. Dari sisi pekerja harusnya naik gitu kan. Tapi tadi dari sisi demand, perusahaan hanya bisa memperkerjakan lebih sedikit di L1. Nah, gap antara L1 dengan L2 inilah yang disebut dengan tingkat penganggurannya. Itu semakin tinggi upahnya ya tentunya gapnya semakin naik ya. Kemudian ketika membatasi penawaran tenaga kerja. Tindakan, serikat pekerja, eee, itu sebenarnya dapat menaikkan tingkat upah, tapi menjadi membatasi penggunaan, tenaga kerja. Ini ya, dari grafik ini terlihat misalnya, pembatasan penawaran tenaga kerja itu digambarkan oleh kurva ini ya, ada S dan S1. Keseimbangan pasarnya di titik E dan S1, gitu ya. Ini istilahnya tenaga kerja, serikat pekerjanya menurunkan penawaran tenaga kerjanya, maka tercipta keseimbangan di titik S1. Berarti kan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan sebanyak L1 gitu. Tingkat upahnya adalah W1. Nah, ini bisa memberikan penjelasan bahwa tindakan serikat pekerja dapat menaikkan tingkat upah, tetapi membatasi penggunaan tenaga kerja.
gitu ya. Ketika dia menawarkan tenaga kerjanya sedikit ya tingkat upahnya bisa naik gitu loh, tapi ya tenaga kerja yang digunakan juga sedikit. Oke, dari sisi menambah permintaan tenaga kerja, apabila serikat pekerja berusaha menghindari penambahan pengangguran, itu karena tadi ya tuntutan kenaikan upah, dengan cara menambah permintaan tenaga kerja, maka hal ini akan diiringi dengan upah juga yang semakin naik. Nah, kita lihat kurvanya ini, keseimbangan itu di titik E ya, E yang tanpa angka ini. Berarti tingkat upahnya adalah W, ini, kemudian tenaga kerja yang digunakan sebesar L. Nah, ketika serikat buruh berusaha agar perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, menyebabkan permintaan atas tenaga kerja bertambah dari yang D pertama menjadi yang D tanpa angka menjadi D1. Tapi keseimbangannya kita lihat berubah ya. Jadi dia di titik E1. Upahnya naik gitu ya. W1 di sini. Jumlah tenaga kerjanya juga naik sebesar L1. Nah, kita lihat bahwa ketika serikat pekerja berusaha menambah permintaan tenaga kerja, maka bisa menaikkan jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh perusahaan dan jumlah upahnya juga bisa naik. Lalu bagaimana cara menaikkan permintaan tenaga kerja? Itu ya. Yang pertama adalah menaikkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan proteksi industri dan membatasi impor. Nah, ini perbedaan antara upah tenaga kerja di pasar monopsoni tadi yang satu pembeli dibandingkan dengan pasar monopoli yang satu penjual. Upah di pasar monopsoni itu lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sementara upah di pasar monopoli itu lebih tinggi gitu ya daripada pasar persaingan sempurna. Ini pasar tenaga kerja monopoli bilateral gitu ya. Monopoli bilateral itu berarti ya monopoli dari sisi pekerja dan sisi pengusaha. Pasar tenaga kerja di mana serikat pekerja itu kan bersatu dalam satu serikat buruh dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya ada satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja tersebut. Nah, ini secara grafik bisa digambarkan seperti ini. Kita lihat dari sisi monopoli bilateral, tuh, awalnya di pasar persaingan sempurna gitu kan. Pasar persaingan sempurna itu yang W dan apa istilahnya upahnya itu adalah W gitu ya. Jumlah tenaga kerjanya adalah L. Tapi apabila pasar itu monopsoni gitu kan, maka jumlah tenaga kerjanya adalah L1, kemudian W-nya itu adalah W1. Ini ya. Kita lihat. Nah, sementara di apa namanya? Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan gitu ya dengan kondisi tadi L1 W1 itu menimbulkan ketidakpuasan pada serikat pekerja. Karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja ini yang L1 ini sebenarnya pekerja menginginkannya sebesar W gitu kan. Itu harusnya tadi pasar persaingan sempurna itu kan tingkat W ini ya. Tapi ternyata ketika monopsoni turun gitu kan, lebih rendah kan tadi. Nah gitu. Kemudian
Karena hal tersebut gitu ya, ketika ada keinginan dari serikat pekerja untuk mendapatkan upah sebesar W2 gitu kan, maka dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang istilahnya cukup besar, cukup nyata antara upah yang dituntut serikat serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Lalu tingkat upah mana yang berlaku? Nah, biasanya eh, kedua pilihan tersebut ya, antara yang dari pekerja dengan dari perusahaan tidak akan apa ya istilahnya, tidak akan disetujui bersama gitu loh. Tingkat upah yang berlaku biasanya adalah di antara W1 dan W2 gitu. Jika buruh itu adalah pihak yang lebih kuat, biasanya mendekati W2, ya lebih lebih tinggi tentunya gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang lebih kuat biasanya ya makin turun. Gitu. Lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan upah? Yang pertama adalah perbedaan corak permintaan dan penawaran. Tentunya setiap pekerjaan itu kan punya corak yang sendiri-sendiri ya. Pekerjanya juga sendiri-sendiri gitu. Bisa jadi permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam satu jenis pekerjaan itu sangat besar sebenarnya apa ya perannya terhadap penentuan upah. Apabila penawaran tenaga kerja cukup besar tetapi permintaannya tidak banyak gitu ya, maka biasanya upahnya menjadi ya rendah gitu. Karena yang mau kerja banyak gitu, tapi perusahaan cuma butuh dikit ya, jadinya upahnya jadi rendah dan sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya tenaga kerjanya cuma terbatas atau sedikit, sementara permintaannya besar, nah upahnya jadi naik. Kemudian yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Nah, misalnya, ya tentunya beda ya antara orang yang bekerja secara fisik saja dengan pekerja, yang saya lebih membutuhkan pikiran gitu ya, eee, tenaga pikiran. Eee, Biasanya kalau yang terkait dengan fisik itu, apa ya, bisa dibilang dihargai lebih murah daripada yang, membutuhkan, pemikiran yang lebih, berat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya faktor yang menyebabkan perbedaan upah adalah perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Ini jelas ya, biasanya semakin, bagus kemampuan dan keahlian tentunya, tingkat upahnya lebih tinggi. Selanjutnya adalah pertimbangan yang terkait dengan, yang bukan keuangan gitu ya. Sebenarnya, daya tarik suatu pekerjaan itu tidak tergantung hanya pada upah yang ditawarkan. Misalnya dari sisi fasilitas, kemudian, apakah dia harus bekerja di pelosok, eee, apa ya, pelosok desa atau pelosok hutan kayak gitu, atau di kota kayak gitu, itu juga terkait dengan pertimbangan yang terkait bukan keuangan. Kemudian terakhir, adalah mobilitas tenaga kerja seperti faktor geografis dan, faktor institusional. Faktor geografis ya terkait dengan lokasi, tempat-tempat tertentu gitu kan. Biasanya tempat-tempat tertentu, ada masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian terkait dengan, eee, mobilitas tenaga kerja adalah faktor institusional. Faktor institusional ini maksudnya gini, pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk organisasi profesional itu kan biasanya, membatasi, masuknya tenaga profesional yang baru. Ya tujuannya tadi untuk, menjamin supaya pendapatan mereka, tetap lebih tinggi gitu ya. Ya misalnya kalau di sini serikat buruh di Amerika ada kalanya menuntut pada majikan untuk tidak mengambil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh. Jadi ada barrier lah, entry barrier, kayak ada pembatasan gitu, untuk masuk ke
pasar tenaga kerja tersebut. Demikian beberapa hal yang terkait dengan penentuan upah di pasar tenaga kerja. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.